Hari ini kita membahas tema bebas, karena ini khotbah sulung yang dipersiapkan di yang lalu, tapi hanya kepake 1 menit. Ternyata kemarin itu udah terlalu panjang, jadi hanya 1 menit. Jadi ada hal-hal yang sudah dipersiapkan dan saya rasa bagus untuk kita sama-sama menggumuli, karena kesetiaan bukan hanya untuk para hamba Tuhan, tetapi juga bagi setiap orang Kristen. Kesetiaan dalam hal apa, saudara? Kesetiaan yang saya bahas hari ini adalah kesetiaan mengerjakan talenta kita. Saya mendapat 1 ayat dari mantan pacar saya dulu, dari Wahyu 2 ayat 10 ya. Setialah sampai mati, maka dia akan memberikan mahkota kehidupan. Setia sampai mati dibalas dengan mahkota kehidupan. Nah, tapi sampai sekarang sudah 15 tahun saya belum mati-mati. Jadi saya pikir mungkin harus mulai memikirkan yang namanya setia sampai mati itu mungkin bukan dirajam batu seperti Stefanus, tetapi kesetiaan apa yang kita bisa lakukan hari demi hari di dalam keseharian kita. Maka kesetiaan yang lebih relevan bagi kita semua adalah kesetiaan mengerjakan talenta. Saya mengajak kita semua membuka dari Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini perumpamaan tentang talenta. Kita membaca terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam doa. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang pria bersama-sama dengan saya membaca ayat ke-14, wanita 15, terusnya sampai ke 30. Ayat ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mempercayakan talenta kepada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau bukan menciptakan kami saja, tetapi Engkau menciptakan kami dengan segala
talenta yang sudah engkau persiapkan menurut kesanggupan kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh menjadi image of God, kami boleh menjadi peta teladan Allah yang mengusahakan talenta kami dengan kesetiaan bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan pakai perenungan firman Tuhan hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan dan kami boleh semakin mengenal diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya mau tanya satu hal yang sebenarnya gampang, singkat, padat, tetapi saudara akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Awal-awal gampang menjawabnya, lama-lama makin dipikir makin susah. Ini bukan pertanyaan matematika, pertambahan, perkalian, lalu mulai makin sulit, tapi ini pertanyaan mengenal diri. Saudara siap? Pertanyaannya seperti ini ya. Coba saudara keluarkan pen saudara, yang punya pen, dan tulis di warta, yaitu di kertas warta di tempat-tempat kosongnya. Coba saudara, di sini ada tempat kosong gitu ya. Tuliskan 10 talenta saudara. 1, 2 gampang ya, makin lama makin susah. Coba saudara, dalam 1-2 menit saya meminta saudara untuk coba memikirkan. Karena seringkali kita tidak memikirkan. Karena seringkali kita take it for granted. Ketika saudara ditanya, mungkin seperti sekarang pasti akan mengalami cukup banyak kesulitan. Saudara boleh coba pikirkan. Dan nanti saya akan pilih beberapa lucky ones gitu ya dari jemaat. Mewakili dari kiri, kanan, dan tengah gitu. Nggak apa-apa, kita cukup punya waktu. Jadi masih ada 1 menit lagi untuk saudara. Yang bisa lebih dari 10 silakan. Oke, nanti boleh dilanjutkan. Tapi saya sedikit survei ya saudara, sebelum nanti kita lihat jawaban dari mungkin 1-2 rekan kita di ruangan ini. Saya ingin tanya survei sedikit dulu. Siapa yang tulis 1-3? Yang tulis 3, 1-3 gitu ya range-nya. Boleh angkat tangan? 1-3 ya. Oke, yang tulis 4-6. 4-6. Oke, yang tulis 7-10. Yang tulis lebih dari 10. Oh ya, masih banyak ya. Kalau gitu saya tanya dulu dari sebelah mana ya? Dari sebelah kiri. Ada yang mau volunteer dari sebelah kiri saya? Ada yang mau volunteer? Iman, silakan Man. Jawaban kamu apa Man?
Ya, gendut tapi pede. Wah, itu talenta besar ya, saudara. Andaikan semua orang gendut sepede kamu gitu ya, maka nggak ada itu obat pelangsing. Betul, itu talenta besar, betul. Yang di sebelah tengah, ada yang mau volunteer? Siapa ya, sebelah tengah? Sebelah tengah, Azah. Apa Azah? Ya, nyanyi. Oh, nyanyi, oke. Kalau sebelah kanan, kita tanya Bapak liturgis kita kali ya. Mestinya jawabannya banyak tadi. Bapak liturgis jawab apa ya? Suka ngajar anak-anak. Satu aja, maksudnya atau ada lagi yang lain? Mungkin cukup murah hati. Cukup murah hati. Saudara ada kesulitan finansial, saudara bisa hubungi Bapak liturgis kita. Ada apa lagi? Punya kemampuan negosiasi yang cukup baik. Oh, Bapak, Ibu saudara mau ke Mangga 2, silakan ajak Bapak liturgis kita begitu. Oke. Saya rasa bagi kita yang menulis 1 sampai 3 begitu ya, kesulitan menulis lebih banyak. Saya rasa karena kebanyakan dari kita, saya nggak bilang kita semua, tapi kebanyakan dari kita itu ketika mendengar kata talenta, kita melihatnya itu sebagai pengertian yang sangat sempit dari talenta, yaitu tentang bakat atau special skills. Seperti misalnya Britain Got Talent atau America Got Talent. Yang talent yang dimaksud di sini kan bakat spesial gitu ya, bisa nyanyi sangat merdu. Saya bisa nyanyi sih, tapi saudara kayaknya kurang mau mendengar juga. Dan ya saya bisa menari-nari tapi nggak akan lulus audisi dari Britain's Got Talent. Jadi talent yang dimaksud di America Got Talent atau Britain Got Talent adalah bakat spesial yang melebihi orang-orang pada umumnya. Tapi kalau kita sudah membaca dari perikop perumpamaan tentang talenta, saya rasa bukan yang dimaksud di sini itu bukan special skill, bukan bakat. Kalau begitu apa sih yang dimaksud oleh talenta di Alkitab? Yang dimaksud oleh talenta di Alkitab itu adalah modal, saudara. Si tuan ini pergi lalu dia mempercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Dan talenta, saudara kalau membaca dari kamus Alkitab, talenta itu adalah jumlah uang yang cukup besar. Dan seberapa besar saudara? 15, ada komentator yang bilang 15 tahun gaji, ada yang bilang 20 tahun gaji. Tapi regardless 15 atau 20 itu uang yang cukup besar. Yang kalau kita kalikan dengan UMR sekarang mungkin 1 talenta itu sekitar 1 M, 1 miliar gitu ya. Atau di US $1 million kalau buat dolar. Jadi itu cukup, bukan cukup lagi ya, itu modal yang sangat besar yang kita bisa kerjakan apapun dengan modal itu, apalagi yang dikasih 5 talenta. Jadi modal itu ketika Tuhan memberikan modal kepada kita saudara, jadi supaya kita melihatnya ini di dalam perspektif yang besar, bukan bakat doang, maka modal yang Tuhan berikan kepada kita apa saja saudara? Modal yang Tuhan berikan kepada kita itu mungkin nggak cukup kertas yang kita tuliskan gitu, mestinya puluhan atau bahkan ratusan. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, modalnya apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Sifat pembawaan kita. Kemarin saya pernah tanya-tanya dari para pemuda, apa sih yang kamu pikir tentang talenta kamu? Ada yang berkata saya itu orangnya ramah gitu ya, cukup murah hati. Ya itu talenta yang mungkin tiap orang berbeda-beda gitu. Sifat pembawaan, ramah, saya itu big picture, saya itu sangat detail, saya pesimis, saya optimis, atau juga attitude mungkin gendut tapi pede. Itu attitude kan ya. Itu satu modal yang Tuhan berikan, dia nggak usah takut pakai baju strip horizontal gitu. Dia nggak hanya beli baju yang vertikal saja, itu sikap attitude yang positif, yang seperti mudah diajar, tepat waktu, datang ibadah tepat waktu, itu satu modal besar saudara, yang bisa saudara lakukan tanpa perlu special skill, itu datang tepat waktu ibadah. Itu sudah satu modal yang diberikan Tuhan kepada setiap dari kita. Nggak ada kan yang saya ini bakatnya telat,
saya bakal telat setengah jam gitu. Saya bakal telat 1 jam. Pokoknya kalau nggak 1 jam saya agak susah datangnya. Enggak kan ya? Kita percaya setiap dari kita dikasih Tuhan modal yang sangat besar. Termasuk apa saudara? Kalau saudara mungkin bingung ya, saya ingin pelayanan di gereja. Talenta saya terbatas, maksudnya di dalam bakat saya terbatas. Saya nggak bisa main piano, saya nggak bisa pimpin lagu, saya nggak bisa apalagi leadership skill. Jadi saya ngapain di gereja? Makanya saya datang ke gereja itu cuma duduk-duduk jadi church goer, jadi anggota yang datang, ceklek, lalu pulang. Tapi saya sebenarnya rindu untuk pelayanan. Tapi pelayanan apa yang saya bisa lakukan di dalam gereja? Kan yang jadi usher juga nggak banyak-banyak kan, cuma beberapa orang tersebut. Yang main piano juga nggak bisa 10 orang main piano sekaligus. Yang nyanyi apalagi. Lalu bagaimana, apa yang bisa kita lakukan? Maka saya mengajak saudara mulai pikirkan, kalau talenta itu modal yang Tuhan berikan di dalam keseluruhan hidup kita, keseluruhan tubuh kita, maka saudara mulai bisa memikirkan, kalau saya ingin melayani Tuhan di gereja hari ini, apa yang saya bisa lakukan dengan tangan saya? Apa yang saya bisa lakukan dengan mulut saya? Apa yang saya bisa lakukan dengan telinga saya? Dengan kaki dan tangan saya? Apa yang bisa saya ucapkan, apa yang bisa saya lakukan di dalam gereja dengan tubuh saya, gitu, dengan anggota tubuh saya. Atau saudara bisa berpikir, semua pengalaman hidup di belakang, pembentukan Tuhan di belakang, baik itu positif atau negatif, itu pun juga modal saudara. Kenapa saudara, mungkin ada satu orang yang pernah ditolak 17 kali, saya percaya orang ini akan mempunyai satu semangat hidup yang tinggi. Karena setelah 17 kali dia masih belum loncat dari lantai 17, itu membuktikan orang ini punya daya juang yang tinggi ya, yang pasti akan sangat berguna di dalam pelayanan gitu, daya juang yang tinggi. Atau apa? Atau relasi yang Tuhan berikan sepanjang perjalanan hidup kita, dan tentunya kita semua punya modal yang sama, yaitu 24 jam. Dan juga kesehatan yang Tuhan masih berikan. Jadi karena itu kita semua punya modal yang besar sekali untuk kita melayani Tuhan, saudara. Kita tidak ada excuse untuk tidak melayani Tuhan. Karena kita semua diberikan modal oleh Tuhan. Dan yang satu talenta nggak bisa bilang saya sangat terbatas. No, modal yang Tuhan berikan itu sangat limpah bagi kita. Jadi kalau sekarang saya coba tanya, saudara, apa talenta saudara ya? Saudara mungkin nggak menambahkan 10 lagi dari list yang saudara sudah bikin. Seharusnya iya. Seharusnya kalau saudara cukup memikirkan, cukup berkonsentrasi, fokus, saudara akan lebih bisa menuliskan dengan lebih detail atau lebih bisa melihat apa yang saya bisa lakukan dengan tangan saya. Mungkin saya akan menjabat tangan orang-orang yang duduk di sebelah saya. Apa yang saya bisa lakukan untuk membuat gereja ini lebih membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana saya bisa, kehadiran saya di dalam gereja ini itu membawa sukacita, membawa shalom bagi kita semua. Maka kita harus memikirkan apa yang saya bisa lakukan dengan tadi keseluruhan hidup kita. Nah, sekarang kita ingin melihat di dalam kisah cerita perumpamaan tentang talenta ini kan ada beberapa tokoh ya saudara. Kita akan membahas tokoh yang pertama, yaitu si tuan, lalu si hamba yang baik, dan juga hamba yang jahat nanti. Pertama-tama kita mulai dengan good master, dengan tuan yang baik. Kenapa kita bisa bilang ini tuan yang baik, saudara? Karena kita percaya tuan ini mempercayakan uang begitu besar kepada hamba-hambanya. Ini adalah seorang tuan yang punya hati yang luas sekali ya. Saudara, kalau misalnya migrasi ke Eropa atau ke Amerika cukup lama, saudara berani mempercayakan aset saudara ke pegawai atau ke pembantu saudara? Mungkin tidak banyak ya. Tapi berarti ini apa? Si master ini berani mempercayakan. Dia tidak taruh di bank, karena dia di sini dikatakan kepada hamba yang jahat, kalau kamu nggak mau mengerjakan, lu taruh di bank dong supaya taruh bunganya. Sebenarnya dia punya option itu si master ini kan, tetapi enggak. Dia mempercayakan kepada hamba-hambanya karena dia ingin hamba-hambanya berkembang. Jadi kita bisa melihat ini tuan yang baik itu. Dia tuan yang mempercayakan talentanya kepada hamba-hambanya. Dan tuan yang baik ini tuan yang mengenal hamba-hambanya. Seperti gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya. Dia tahu tiap kapasitas pegawainya, dia
tahu kapasitas hambanya ini, yang 1 dikasih 1, yang 5 nggak dikasih 2, dikasih 5, yang 2 dikasih 2, persis sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi ini ya, Allah itu waktu mempercayakan kepada kita, dia mempercayakan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita jangan minder dengan Patong misalnya yang punya mungkin 10 talenta, kok Patong bisa, saya enggak? Ya enggak apa-apa, dia punya 10 tapi dia dituntut 10 nanti. Kita cuma punya 2, kita juga nggak usah stres, nanti saya bagaimana harus mengembalikan 10. Enggak, yang di 2 dituntut 2, yang 5 dituntut 5 gitu. Tuhan sih pasti tahu kapasitas kita. Problemnya adalah mungkin kita yang nggak terlalu mengenal diri kita. Kita yang nggak tahu kapasitas kita itu berapa. Memang nggak gampang sih untuk menilai. Kayak sekarang saya tanya gini, saudara coba pikir, saudara itu tipe yang 1, 2, 5, 7, 70 atau 700? Talenta yang mana saudara? Saudara mulai mikir, iya ya 7 kali. 7 basisnya apa kamu bilang 7? Ya saya suka aja hobi angka 7. Nggak bisa kan ya, kita mesti memikirkan saya itu dikasih talenta berapa sama Tuhan, dikasih kepercayaan berapa. Dan mungkin banyak kita yang enggak tahu ini, saya talentanya atau panggilan saya, tujuan hidup saya itu untuk apa gitu. Dan saya mau menceritakan satu kisah hidup kemarin saya baca dan saya rasa ini satu kisah hidup, teladan hidup yang cocok untuk kita bawa di dalam pemahaman firman hari ini. Siapa yang pernah mendengar nama Rosa Parks? Rosa Parks. Enggak terlalu banyak ya. Ini wanita kulit hitam, mungkin sekitar umur 40-an lebih pada waktu kejadian tersebut. Yaitu ini Rosa Parks ini adalah seorang wanita yang memulai namanya bus boycott waktu zaman di Amerika, waktu masih racial segregasi. Jadi waktu itu saudara, waktu tahun 1940-an, itu Amerika masih sangat rasis. Jadi di bagian negara Alabama itu ada peraturan kalau orang kulit hitam, kalau ke toilet atau ke toko tertentu, itu dia hanya boleh black only, ada white only. Demikian juga bus gitu. Kalau masuk ke bus umum, itu di bagian depan itu untuk orang kulit putih. Dan bagian belakang itu untuk orang kulit hitam. Dan peraturannya adalah semua orang kulit putih duduk di depan, orang kulit hitam duduk di belakang. Tapi kalau sudah penuh yang bagian kulit putih, yang kulit putih boleh duduk di bangku kulit hitam. Tapi yang kulit hitam tidak boleh duduk di bangku kulit putih. Nah si Rosa Parks ini satu hari dia duduk di bus, just a normal fine day. Seperti hari pada biasanya dia duduk, dan ternyata kursi kulit putih penuh. Lalu ada tiga orang kulit putih masuk ke dalam bus. Lalu supirnya bilang, hey yang negro berdiri. 2 orang negro berdiri, memberikan tempatnya kepada orang kulit putih, tapi Rosa tidak mau memberikan tempat duduknya. Dan supirnya bilang, berdiri atau enggak saya panggil polisi. Rosa Parks berkata, silakan panggil polisi. Saya tidak akan memberikan tempat dudukku. Saya layak diperlakukan sebagai a human being. Dan akhirnya ditangkap, dan singkat cerita adalah penangkapan Rosa Parks ini menjadi viral bagi orang-orang kulit hitam saat itu yang memang sudah begah banget dengan perlakuan rasis semua ini, dan mereka memulai yang namanya boycott bus. Jadi mereka lebih rela berjalan berkilo-kilometer dan tidak memakai jasa public bus umum itu. Dan yang punya mobil tebeng-tebengin, yang punya taksi, supir taksi hitam saling antar menghantar, dan lebih banyak yang jalan kaki berjam-jam demi pergi dan pulang kantor demi protes tersebut, dan perusahaan busnya hampir bangkrut karena hal itu. Dan Rosa Parks akhirnya menjadi viral, dan singkat cerita peraturan tersebut dihapuskan, berhasil menang di pengadilan dan dihapuskan. Dan fast forward 50 tahun, kita mempunyai presiden Amerika kulit hitam yang nggak mungkin kepikir 50 tahun yang lalu. Tapi masalahnya, pertanyaannya, kenapa Rosa Parks ini jadi orang yang spesial, yang membuat viral semua ini? Padahal dia ini bukan orang pertama yang pernah menolak dan dilaporkan polisi, pernah ada orang-orang sebelumnya. Dan ini bukan yang pertama kali dan bukan the only one. Tapi kenapa Rosa Parks ini jadi viral?
ternyata Tuhan pakai semua modal yang diberikan kepada Rosa Parks ini. Dia mungkin inci kulit hitam negro yang sangat ramah ternyata. Jadi tadi ya, modal ramah itu sangat bermanfaat. Dia ramah sekali di gereja itu, dia suka selalu hai kepada orang-orang. Dia rajin terlibat di ini tin konsumsi. Lalu di RT RW-nya dia terkenal juga ibu-ibu PKK yang sangat aktif. Jadi dimanapun orang itu melihat Rosa Parks ini orang yang sangat supel, sangat baik. Jadi ketika mendengar kata Rosa Parks ditangkap, wah, semua orang itu langsung terbakar dan rela untuk berjalan. Yang mungkin kalau yang ditangkap itu misalnya saya atau orang lain gitu ya, nggak akan viral gitu. Tapi karena ini Rosa Parks, yaitu jadi viral karena mereka pernah merasakan keramahannya gitu ya. Dan orang-orang ini lama-lama makin viral. Jadi ini yang saya pengen lihat gitu, bahwa dia nggak pernah plan dia menjadi aktivis hak asasi manusia, nggak pernah gitu. Dia cuman at the right time, at the right place. Dan dia menjadi the right person at the right time, at the right place. Tuhan sudah persiapkan dia 40 tahun. Untuk apa? Untuk dia ya just being herself, yang ramah, yang ikut semua aktivitas gereja, yang dia terlibat di RT RW. Dan satu saat ketika saatnya tiba, Tuhan pakai, oke, aku mau menghapuskan sistem diskriminasi ini di Amerika. Ini tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai satu encim-encim umur 44 yang nggak punya skill apa-apa mungkin ya. Tapi Tuhan pakai itu. Seluruh pembentukan hidupnya itu Tuhan pakai at the right time. Jadi ya ini yang saya rasa kita mesti perkembangkan di dalam segala hal. Dan master ini adalah good master karena setelah kembali dia mempercayakan talentanya lagi kepada hambanya. Dia tidak ambil lalu usir hamba-hambanya, enggak. Dia mempercayakan lebih lagi dan dikatakan apa? Mengundang masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu kita akan lihat hamba yang pertama dan yang kedua ya saudara. Bahwa yang namanya yang hamba yang pertama dan kedua dipujinya sebagai hamba yang baik dan setia. Kenapa kita bisa bilang baik? Karena ini hamba yang bertanggung jawab mengerjakan dengan serius. Dikatakan setelah mereka menerima talenta itu segera pergilah, tidak menunda-nunda saudara. Yang menjalankan 5 talenta dan 2 talenta itu mereka segera pergi dan melihat talenta ini sebagai kepercayaan yang besar dari tuannya. Dan dia melihat ini sebagai privilege, bukan beban. Dia tidak mengeluh, kenapa saya dikasih kerjaan begini ya. Enggak, dia melihat ini sebagai kepercayaan. Dan nanti setelah mereka kembali, mereka memperoleh laba 5, diperoleh 5, dan dikatakan 10 kan ya. Dan tuannya berkata, baiklah hambaku yang baik dan setia, aku akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Memang saudara lihat anomalinya di dalam kekristenan, di dalam gereja ya. Yang setia akan makin sibuk, yang sibuk akan semakin sibuk, ya toh ya. Yang pelayanan sudah sibuk pelayanan, terus ditambahin, kayak nggak ada orang lain. Yang nggak pelayanan, makin lama makin nggak ada pelayanan toh, makin lama makin nganggur. Ini prinsip Alkitab saudara, nggak ada yang namanya keadilan sama rata di dalam Kingdom of God. Itu bukan semua mengerjakan rata gitu, karena Tuhan menilai berdasarkan kesetiaan kita masing-masing, tanggung jawab kita mengerjakan. Jadi saudara, kalau saudara sekarang melayani dan saudara merasa sibuk melayani, saudara mulai bergumul gitu ya, mulai mengeluh, mungkin yang saudara mesti pikirkan kembali adalah, saudara melihat gak pekerjaan yang pelayanan, pekerjaan, keluarga, hidup saudara itu sebagai blessing, sebagai privilege, rather than sebagai burden. Kalau saudara melihat pekerjaan saudara itu semakin burden ya, aduh kenapa sih harus bangun pagi-pagi Senin, kenapa sih harus masuk kantor, kenapa sih mesti sibuk ini ono, ditekan oleh bos. Satu saat kalau Tuhan berkata, oh enggak suka kerja ya, oke, selamanya kamu jadi pengangguran. Dan itu akan satu kebahayaan besar. Dan karena itu kita harus melihat semua yang Tuhan percayakan itu sebenarnya adalah satu privilege, betapapun beratnya itu. Tetapi kalau kita setia, Tuhan akan memberikan kesetiaan yang lebih besar lagi. Dan itu adalah satu kebahagiaan di
di dalam perspektif Sang Tuan, di dalam perspektif Alkitab. Tapi hamba bukan hanya dipuji hamba yang baik, tapi juga hamba yang setia. Nah, ini kita masuk ke dalam karakter setia. Saudara tahu ini salah satu karakter paling sulit yang harus kita jalankan. Di dalam satu perpisahan dengan waktu itu Vikaris Eko ya. Dia perpisahan, saya menggantikan dia di Kelapa Gading, dia pergi ke Malang, lalu saya menggantikan di Kelapa Gading. Di perpisahan itu saya bilang begini, di acara perpisahan, kita bersyukur ya jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur melihat kesetiaan Vikaris Eko yang sudah melayani dengan baik, dengan setia selama 5 tahun, bla 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 bla, amin gitu. Lalu setelah dia doa dan dia memberikan kata sambutan juga gitu, dan dia bilang begini, saya rasa 5 tahun belum waktu yang cukup untuk menilai saya setia atau tidak setia. Satu kalimat pendek gitu ya. Habis itu pulang saya mikir, iya ya, 5 tahun kita nggak bisa bilang 5 tahun cukup panjang untuk menilai kesetiaan. Memang membutuhkan waktu sih untuk kita menilai seseorang itu setia atau tidak setia. Kita nggak bisa sembarangan panggil orang untuk melayani, hari ini dia datang langsung kamu jadi pelayan ya. Enggak kan, kita melibatkan seseorang di dalam pelayanan ketika sudah mulai cukup waktu kesetiaannya di dalam datang rutin dan yang lain. Jadi karena itu saya lihat ya, yang namanya kesetiaan itu satu hal yang paling sulit karena menuntut sampai akhir. Tidak banyak orang yang memulai dan mengakhiri, banyak yang putus di tengah jalan. Karakter kesetiaan ini sangat berkait erat dengan waktu dan ketekunan. Ini sulitnya saudara sampai akhir. Tidak setiap suami istri mengawali dan mengakhiri dengan baik. Ada yang janji nikah till death do us part. Tapi ternyata di tengah-tengah ada yang do them part. Ada yang memisahkan mereka selain kematian. Banyak hal. Perceraian dan yang lain-lain. Dan kita tidak bisa berkata Yudas itu murid yang setia karena dia tidak mengakhiri dengan baik. Karena itu sulit sekali ya di dalam kesetiaan karena menuntut kita sampai garis finish. Yang kedua sulitnya adalah ini menuntut 100% wholeness. Saudara berkata kepada pacar saudara wanita, saya akan berjanji setia 90% kepada kamu. Dalam 1 tahun ada 52 minggu. Maka saya pakai 5 minggu dengan wanita yang lain. Mau pacaran dengan saya? 90% lumayan loh. Nggak bisa kan? Kita menuntut yang namanya kesetiaan itu nggak bisa 90% gitu. Kita nggak bisa bilang seorang suami itu setia 364 hari, dia hanya berzina 1 hari. Yang namanya kesetiaan itu enggak ada istilahnya agak atau lumayan atau sangat. Kita bisa bilang cukup rendah hati begitu ya. Sangat pede. Bisa. Tapi kesetiaan itu enggak ada cukup setia. Saya bisa bilang saya sudah 10 tahun menikah, saya cuma berzina 1 kali. Jadi saya lumayan cukup setia dong. Enggak bisa kan? Sekali perzinahan terjadi langsung capnya adalah tidak setia. Maupun orang itu sudah sampai mati, sehari sebelum mati dia berzina, khotbah perkabungannya adalah tidak setia. Gitu. Makanya kita harus mendoakan orang-orang yang di masa-masa akhir race-nya begitu ya, supaya Tuhan berkati mengakhiri dengan baik. Maka kita benar-benar perlu mendukung di dalam doa untuk senior pastor kita, untuk Pak Tong gitu. Untuk di akhir-akhir masa maraton dia yang sudah dia jalani selama 60 lebih tahun, jangan sampai belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, topangan Tuhan di masa-masa akhir itu Tuhan tetap topang sampai di akhir kita bisa melihat Tuhan pimpin sampai akhir hambanya yang setia. Jadi karena itu ya kita bisa lihat nih benar-benar sulit sekali gitu karakter ini ya. Yang lain masih bisa ada gradasinya, tetapi di dalam kesetiaan itu menuntut wholeness and sampai akhir. Karena itu Alkitab menyadari ini satu karakter yang sangat langka. Di Amsal 20 ayat 6 ditulis begini saudara. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Karena kesetiaan itu begitu sulit, maka kesetiaan
menjadi hal yang begitu langka di dunia ini, apalagi di zaman sekarang. Saudara, dulu pernikahan yang langgeng dianggap lumrah toh ya. Bisa ada pernikahan diamond, pernikahan emas, perak. Dulu pegawai yang kerja belasan tahun itu lumrah. Pembantu kerja belasan tahun itu lumrah. Pegawai, sekarang kalau ditanya, saya suka tanya, para pemuda sudah kerja berapa lama di perusahaan ini? Sudah 5 bulan kok. Hebat loh, dengan confident, sudah 5 bulan. Sekarang 5 bulan tuh sudah gitu. Dulu baru, kalau dulu zaman Doeloe itu bilang, saya baru 13 tahun. Baru 13 tahun. Sekarang 5 bulan sudah jawabnya sudah 5 bulan. Jadi makin lama makin sedikit gitu. Dulu elektronik mode bisa tahan beberapa bulan. Dan saya rasa sekarang mode nggak bisa tahan lebih dari beberapa bulan kayaknya ya. Jadi memang kesetiaan tuh makin lama makin langka. Nah sekarang yang kita ingin lihat tuh kesetiaan di dalam hal apa? Kesetiaan di dalam mengerjakan talenta kita. Talenta kita. Dan sekarang kita lihat hal yang ketiga saudara, di hamba yang ketiga. Hamba yang dikatakan malas dan jahat. Saudara kalau lihat di dalam Alkitab, hamba yang pertama dan kedua yang dapat 5 dan 2 talenta itu hanya dicatat 2 ayat. Mereka mengerjakan, lalu di laporan, lalu responnya, rewardnya, begitu kan ya. Itu cuman ya 3 ayat lah, masing-masing 3 ayat. Tetapi hamba yang jahat dapat porsi berapa ayat? Panjang, mulai dari hamba dari 24 sampai ke 30. Berarti kita bisa melihat Alkitab sengaja menaruh zoomnya, menaruh running time dari klip ini paling panjang di hamba yang ketiga. Karena itu fokus dari pembahasan yang di sini itu bukan hanya tentang kesetiaan mengerjakan talenta kita yang seperti kita udah bahas tadi, tapi porsi lebih besarnya adalah warning atas ketidaksetiaan. Karena Tuhan tahu kita lebih mungkin untuk tidak setia dibandingkan setia. Dan lebih banyak yang tidak setia dibanding yang setia. Karena itu kalau kita baca patternnya harusnya adalah begini ya. Hamba yang pertama, Tuhan saya sudah lihat 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, aku telah beroleh laba 5 talenta. Yang kedua datang, Tuhan lihat 2 talenta yang Tuhan percayakan, aku sudah mengerjakan, aku telah beroleh laba 2 talenta. Mestinya kita expect yang ketiga datang, Tuhan lihat 1 talenta yang Tuhan percayakan, aku sudah beroleh laba 1 talenta. Tapi dia nggak mulai dengan itu. Dia nggak mulai dengan reportnya, tapi dia mulai dengan apa? Dengan serangan, saudara. Dengan serangan yang dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu. Hal yang pertama yang dia lakukan ketika tuannya kembali, dia serang karakternya si tuan. Nah, dia berkata apa di sini, saudara? Dia berkata tuan itu manusia yang kejam. Dia melihat tuannya bukan tuan yang baik, tuan yang jahat. Dan dia memberikan beberkannya gitu. Nah sekarang coba kita lihat ya. Ini ada 2, berarti ada 2 ini kan ya. Ada 2 teori sekarang. Sama seperti Adam dan Hawa mengalami cobaan yang sama gitu, mengalami 2 teori yang sama gitu. Dan dia melihat Tuhan itu menciptakan segala sesuatu baik, Tuhan itu baik, lalu ular datang dan berkata, sungguhkah Tuhan itu baik? Dan ini juga berkata, sungguhkah Tuhan itu baik? Kalau dia baik kok dia menuai di tempat Tuhan tidak menabur, memungut di tempat Tuhan tidak menanam, dan yang lain-lain. Dan aku takut. Nah, saya pernah membaca Pendeta Jimmy Pardede membahas bagian ini, dia tulis begini saudara. Kalau dia benar-benar konsisten melihat tuannya itu jahat dan dia takut, itu tidak konsisten. Dia tidak konsisten karena dia sebenarnya tidak takut. Dia menulis begini, mulutnya mengatakan bahwa tuannya jahat, tetapi tingkahnya yang menyembunyikan uang tuannya dan tidak mau bekerja ini sebenarnya sedang menunjukkan bahwa dia menganggap tuannya itu lemah dan tidak akan menuntut apa-apa. Ini hanya mungkin terjadi jika tuannya itu memang sebelum-sebelumnya adalah seorang yang baik dan penuh kesabaran. Jadi dengan mulutnya dia berkata tuannya jahat, tapi tindakannya dia males-malesan, menghina tuannya, tidak peduli anugerah, tidak menaruh hormat sama sekali kepada tuannya, menunjukkan dia sebenarnya tidak takut. Saudara coba pikir gini, kalau tuannya ini benar-benar kejam, kalau tuannya ini adalah Hitler, kira-kira saudara hamba ketiga ini berani gak males-malesan?
Berani nggak mengubur talentanya? Berani nggak menyebut kata-kata seperti ini di depan muka tuannya? Habis dia. Enggak kan ya? Jadi dia merasa apa? Dan dia tahu di dalam benaknya, dia tahu Tuhan ini baik. Tuhan ini mungkin dia melihat tuannya itu lembek gitu. Tuannya ini baik dan lembek, makanya bisa dipermainkan. Coba gua malas-malasan gua ini kan, sama seperti setiap guru pasti pernah mengalami ada murid-murid yang testing the patience of the teacher, ya kan? Yang selalu mau coba ya kalau gua nggak kerjakan PR, gurunya bisa apa ya? Nah, ternyata dia mendapati Tuhan ini bukan cuma Tuhan yang baik, tapi Tuhan yang adil dan tegas juga. Dan Tuhannya menghukum sesuai dengan perkataan dia sendiri, keadilannya gitu ya. Dan kita melihat di sini ya, inilah yang terjadi. Siapa yang sedang ditegur saudara di dalam perikop ini? Ketika Tuhan Yesus menceritakan perikop ini kepada orang-orang Yahudi, siapa yang sedang ditegur saudara? Yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itulah hamba ketiga, hamba yang jahat dan malas ini. Loh, kok kita bisa bilang mereka jahat dan malas? Bukankah mereka orang-orang Farisi yang sangat memegang teguh hukum Taurat? Iya, tapi zaman itu Israel secara keseluruhan adalah hamba yang ketiga. Karena Israel itu sudah diberikan anugerah yang jauh-jauh lebih besar dibanding bangsa-bangsa yang lain. Anugerah apa ya? Talenta apa ya? Modal apa yang mereka diberikan oleh Tuhan melebihi bangsa-bangsa yang lain? Mereka memiliki hukum Taurat yang bangsa-bangsa lain tidak punya. Mereka memiliki bait Allah, lambang penyertaan Tuhan yang tidak ada di dalam bangsa-bangsa lain. Mereka dijanjikan menjadi berkat bagi seluruh bangsa, tetapi mereka menyimpannya, menguburnya bagi mereka sendiri. Saudara tahu kan bahwa bangsa Israel itu sangat menghina bangsa-bangsa lain dan berkata mereka ini bangsa-bangsa kafir, bahkan menyebut bangsa-bangsa lain itu sebagai anjing-anjing. Mereka nggak mau bersentuhan karena itu haram buat mereka bersentuhan dengan orang kafir. Ini loh, padahal misi awal Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Abraham dan keturunannya adalah engkau akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Berkat ini saya berikan kepada kamu Abraham dan keturunanmu supaya apa? Supaya untuk dirimu sendiri? Tidak, supaya ini nanti menyebar kepada seluruh bangsa yang lain. Tetapi setelah bergenerasi-generasi mereka melihat berkat itu bukan untuk dibagikan, tetapi untuk disimpan dan dikubur bagi diri mereka sendiri. Dan ini yang namanya jahat saudara. Malas, kita bisa lihat malas kan ya. Tapi jahatnya di mana? Dia kan nggak buang talentanya, dia nggak menganiaya hamba-hamba yang lain. Jahatnya adalah ini, ketika hamba ini melihat Tuhan yang baik sebagai Tuhan yang jahat. Dan inilah esensi dari pencobaan, esensi dari dosa. Ketika kita melihat Tuhan dengan segala kebaikannya, lalu kita menuduh kepada dia, engkau tidak baik Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa hidupku begini? Kenapa hidupku susah? Saya lihat orang-orang yang lain, rekan-rekan kerja saya hidupnya lebih gampang. Saya punya teman yang menceritakannya saja agak urut dada begitu. Karena benar-benar mengalami kesulitan demi kesulitan. Ketika saya lihat hidup dia ya, hidup saya tuh rasanya damai sejahtera dan gampang banget jalaninya. Saya lihat dia, anaknya meninggal. Dia susah sekali dapat kerjaan, lalu dapat sakit penyakit, kayak habis jatuh dari tangga, habis jatuh kena tangga ya gitu, berulang-ulang gitu, kayak baru satu selesai kena lagi, dan tapi amazingnya adalah dia menulis adalah kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Dia tidak mengeluh saudara, dia tidak menyerang Tuhan sebagai Tuhan yang jahat gitu. Dia tidak meragukan kebaikan Tuhan. Tapi saya rasa banyak dari kita ketika kita mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, yang tidak sesuai dengan planningnya kita, lalu kita berkata apa? Mengapa Tuhan? Mengapa? Mengapa? Tuhan juga tanya mengapa? Mengapa harus mirip kamu? Ya karena saya maunya mirip sesuai dengan schedule-nya saya. Kalau Tuhan mengubah schedule-nya saya, kalau Tuhan tidak sesuai dengan kehendaknya saya, lalu saya merasa Tuhan itu jahat. Dan saya rasa ini
pergumulan dan tantangan bagi kita semua. Dan ini pergumulan yang terus ada bagi kita, dan warning ini juga berlaku buat kita, bukan hanya bagi bangsa Israel. Karena ini adalah ceritanya apa, saudara? Ceritanya si Tuhan pergi dan satu saat Tuhan akan datang kembali. Dan ini kan yang mereka alami ketika mereka di-exile, mereka dibuang ke Babylon. Tuhan pergi, Tuhan seakan-akan pergi begitu ya. Dan satu saat sekarang mereka sudah kembali ke tanah perjanjian. Mereka menantikan kapan Mesias itu kembali. Dan ketika mereka berpikir Mesias itu kembali, maka mereka akan mengalami kejayaan bangsa mereka seperti di zamannya Daud. Tuhan akan memulihkan segalanya. Iya, mereka get the story right half, partial. Karena kalau Tuhan kembali, betul dia akan memulihkan segala sesuatu. Tapi dia juga bukan hanya membawa grace, anugerah, dia juga akan membawa penghakiman. Nah, ini yang orang tidak mau. Kita cuma mau Tuhan datang kembali membawa anugerah, membawa berkat. Tapi satu saat Tuhan menurut cerita di sini adalah dia akan datang kembali, si Tuhan akan datang kembali, dia akan reward hamba-hamba yang setia. Tapi dia akan membawa judgment kepada hamba-hamba yang tidak setia. Jadi saudara, ketika saudara coba menilai, saudara sudahkah termasuk dalam hamba yang setia atau yang tidak setia? Karena Tuhan akan datang dan memberi reward bagi kedua-duanya. Yang satu anugerah, yang satu penghakiman. Ini fokusnya adalah di dalam bingkai pasal 24 itu banyak perumpamaan tentang akhir zaman. Dan ini ada paralelnya di Lukas 19, saudara. Di Lukas 19 itu ketika dibahas, ini kenapa Tuhan ceritakan ini, konteksnya di Lukas 19, murid-murid sedang tanya, kapan sih kerajaan Tuhan itu datang? Karena mereka sudah mau sampai ke Yerusalem, mereka terus bertanya, kapan ya kerajaan surga itu dipulihkan? Kapan Tuhan, kapan? Dan bagaimana caranya? Saya jadi menteri keuangan, siapa yang jadi menteri luar negeri? Mereka bertanya hal tersebut. Dan Tuhan cerita tentang ini. Dan waktu Tuhan cerita tentang hal ini, maksudnya apa? Maksudnya adalah ini, kerajaan Allah atau the day of the Lord itu bukan tentang kapan dan di mana. Karena tidak ada yang tahu, bahkan anak manusia pun tidak tahu. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Yaitu bukan ngomongin tentang how to crack the code. Wah, ini ada antichrist muncul di Amerika atau di Timur Tengah, lagi perang, ada gempa di sini. Lihat gempa-gempa, ada bulan menjadi merah. Wah, ini sudah bukan masalah ini tuh, bukan masalah Bible code, bukan masalah cracking the code, bukan. Tapi ini masalah apa? Masalah bukan ngomongin tentang future, tapi yang Tuhan bilang adalah kingdom of God, kerajaan Allah adalah tentang mengerjakan here and now. Mengerjakan apa? Yang sudah saya kasih modal ke kamu udah kerjain apa di dalam hidupmu sekarang? Itu yang menjadi penekanan dari kingdom of God. Jadi kalau kita melihat kerajaan Allah atau message dari kekristenan adalah hanya membawa orang supaya bertobat masuk surga, saudara nggak beda dengan orang-orang murid-murid yang hanya pengen tahu kerajaan Allah itu kapan saya masuk surga, kapan papa saya atau siapa saya masuk surga. Penekanan kerajaan Allah ada ngomongin hal itu, tapi penekanan utamanya bukan tentang masuk surga, ongkang-ongkang kaki, main harpa, bukan. Kerajaan Allah ngomongin tentang apa yang saudara lakukan di dunia ini untuk membawa pemulihan, restoring the creation, membawa kebaikan, membawa shalom bagi dunia ini. Ini yang menjadi penekanan dari kerajaan Allah, saudara, berulang-ulang. Dan ya kita bisa kritik, kritik ini nggak kena buat saya. Kita kan orang reform, kita bukan orang-orang model yang Bible code yang paling suka ngomongin apa itu akhir zaman dan yang lain-lain. Enggak, kita sudah percaya itu yang namanya salvation by faith alone. Iya saudara, kalau yang satu itu sangat obses kepada hal-hal yang future, kita orang reform bahayanya apa? Kita orang reform tuh bahayanya adalah yang perumpamaan sebelumnya, yaitu sangat nggak peduli masa depan. Saudara kalau baca, nanti baca sendiri, di perikop sebelumnya itu tentang perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. 5 gadis bijaksana bawa extra oil, bawa minyak tambahan, cadangan, gadis-gadis bodoh enggak. Dan ditutup dengan, aku tidak mengenal kamu karena kamu tidak mempersiapkan dengan baik-baik. 5 gadis bodoh ditolak
oleh Tuhan, oleh tuannya gitu ya. Karena mereka tidak mempersiapkan diri. Dan saya waktu mempersiapkan ini ya, saya rasa saya juga gadis bodoh ya. Mungkin banyak dari kita juga gadis bodoh. Saudara mempersiapkan dengan baik-baik masa depan, apa yang saya bisa kerjakan bagi kerajaan Allah. Mungkin kita akan berpikir, sebodoh teing lah, gua kan sudah jadi Kristen, keselamatan sekali percaya, yakin selama-lamanya. Yang penting kan sudah terjamin, villa di surga. Itu saja. Jadi ya sekarang baik-baik pelayanan. Nanti hari Minggu kalau masih ada waktu ya saya datang ke seminar. Apalagi nanti malam seminarnya mungkin cukup seru ya. Ngomongin tentang yang dari hamba Tuhan dari Cina itu. Wah boleh juga deh. Ya kalau ada waktu, tenaga, saya nanti pelayanan musik atau usher. Dan kita lupa bahwa panggilan kita itu bukan hanya di gereja hari Minggu. Panggilan kita adalah Monday to Sunday, 9 a.m. to 9 a.m. Jam 9 pagi sampai 9 pagi besoknya. Dari Senin sampai Minggu. Dan untuk apa? Seluruh hidup kita. Kemarin ada satu pemuda yang berkata kepada saya begini, kok saya batal ikut KKR regional ya, karena kerjaan lagi benar-benar sibuk. Saya balas ke dia, ya enggak apa-apa, panggilan, kalau kamu merasa memang panggilan kamu harus lebih fokus ke kerjaanmu sekarang ini, karena saya lihat memang dia benar-benar punya hati, udah mempersiapkan khotbahnya baik-baik, tapi karena kesibukan dia nggak bisa pergi. Dan saya cuma reply, ya sudah, itu juga panggilan yang mulia juga, seperti sama mulianya dengan panggilan pergi ke KKR regional. Tapi sekarang kamu kerjakan panggilanmu, kerjalah dengan seserius mungkin seperti kamu lagi khotbah di hadapan 100 anak SD. Tapi kita kan seringkali dualisme ya, kalau KKR regional kita serius banget begitu. Tapi kalau udah ngomongin kerjaan sehari-hari, kita ongkang-ongkang kaki, udah seenak jidat, seakan-akan jidat kamu enak gitu. Ya ini kan ya, maksudnya kita nggak melihat itu sebagai panggilan. Saudara kalau benar-benar sadar, termasuk saya, kalau kita benar-benar sadar kita dikasih talenta, kepercayaan yang begitu besar sama Tuhan, mungkinkah kita bisa nggak peduli gitu? Saudara pianis di sini, Janet, kalau dikasih Steinway and Sons oleh Pak Tong, pianomu dikubur, akan dikuburkah pianonya? Enggak lah ya, mungkin digadein, dijual. Ya pasti enggak, pasti akan latihan baik-baik gitu, akan berusaha latihan sebaik mungkin untuk nanti performance dan yang lain-lain. Nah karena itu ya, di sini kita lihat, nanti yang terpenting bagi kita saudara, itu doesn't matter. Saudara itu talentanya tuh berapa. Saudara nggak bisa bilang, ya saya talentanya enggak banyak gitu, nggak kayak dia. Yang diuji di sini saudara itu bukan masuklah hambaku yang baik dan bertalenta banyak. Bukan saudara, masuklah hambaku yang baik dan kaya raya dan sukses. Bukan. Masuklah hambaku yang baik dan setia, regardless saudara dikasih 1, 2, atau 5, panggilannya adalah bagaimana setia mengerjakan talenta kita masing-masing. Talenta itu apa? Ya berarti seluruh kita kan, talenta Bapak, kalau Bapak seorang pemimpin keluarga, baik-baiklah mengerjakan panggilan sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai apa? Sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai anggota gereja, memakai tubuh kita. Nah, setia itu banyak hal. Karena kemarin pendeta Ivan sama pendeta Agus ketika di seminar dia memberitakan kesaksian, mereka dulu sangat-sangat setia. Tapi di gereja yang ngawur doktrinnya. Tapi mereka sangat-sangat setia. Jadi ketika datang ke reform, wah seperti dicelikan, inilah kebenaran. Terus kalau begitu kita pikir kita aman saudara. Maka kita harus baca kisah dari gereja Efesus. Yang dikatakan engkau setia di dalam kebenaran. Engkau setia mengusir guru-guru palsu. Tetapi engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Kalau engkau suam-suam kuku, aku lebih baik muntahkan saja. Oh itu peringatan yang besar banget. Jadi nggak cukup loh setia di dalam doktrin saja gitu. Tapi ini sudah setia di dalam doktrin, tapi nggak ada kasih yang mula-mula. Wah susah banget kan. Dan kita kalau kita punya hubungan suami istri
yang cukup panjang, kita juga tahu bahwa maintain relationship, loving relationship ini susah banget gitu. Lalu bagaimana saudara? Saudara kalau lihat, mengidentifikasi, saudara itu hamba yang setia atau hamba yang tidak setia. Bukankah lebih banyak dari kita itu gagal seperti Gomer yang dikasihi Tuhan, tapi kita berselingkuh dengan ilah-ilah lain, dengan berhala-berhala lain. Kita tahu yang salah, tapi kita tetap memilih yang salah. Kita mungkin tahu panggilan kita itu bukan dalam hal ini. Saya tahu panggilan Tuhan mungkin hal yang itu, tapi itu berarti keluar dari comfort zone. Saya tidak berani keluar dari comfort zone saya. Karena itu tetap mengulangi kesalahan berulang-ulang seperti Gomer. Kita tidak berani untuk punya keberanian tetap faithful. Atau mungkin kita sesumbar seperti Petrus yang sangat confidence. Aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Aku sekali-kali tidak akan gagal. Sama seperti tekad kita di bulan Januari tanggal 1 jam 12.00. Saya mau membaca Alkitab Tuhan. Saya mau untuk lebih setia. Dan bulan Februari, Maret kita emangnya pernah janji itu ya Tuhan? Kita mulai lupa janji kita gitu. Mungkin ayamnya udah berkokok 30 kali, kita juga nggak sadar gitu. Petrus 3 kali masih sadar. Ini kita udah gagal seperti Gomer, kita sesumbar seperti Petrus. Jangan-jangan nanti berikutnya kita putus asa seperti Yudas. Mungkin kita nggak pernah saudara mengalami putus asa seperti Yudas. Dan saya harap tidak pernah. Karena apa? Karena apa yang membedakan kegagalan Petrus dengan kegagalan Yudas? Yudas tidak punya pengharapan. Yudas tidak melihat kepada Kristus dan Injilnya. Tapi Petrus masih mendapatkan anugerah mengerti Injil. Mengerti apa? Mengerti bahwa dia diterima bukan karena performance-nya. Ketika dia gagal 3 kali, Tuhan datang kepada Petrus nggak berkata kurang ajar lu ya. Terkutuklah, kenapa lu gak gantung diri seperti Yudas? Yudas tuh masih lebih baik daripada lu. Dia gak menyangkal gue 3 kali, dia cuma menjual 1 kali. Tuhan gak berkata demikian saudara. Dia berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia menerima Petrus lagi. Murid yang gagal, murid yang layaknya itu, ya Petrus itu hamba yang ketiga ini kan. Hamba yang bukan cuma mengubur, mungkin kurang ajarnya sama gitu. Ya, dia waktu menyangkal Tuhan Yesus, dia dikatakan yang pertama bilang nggak kenal, yang kedua mulai dengan nada lebih keras, yang ketiga mulai mencaci maki Tuhan Yesus gitu. Sama kurang ajarnya seperti hamba yang ketiga ini. Dan nasibnya Petrus mestinya apa? Dicampakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mestinya Petrus sama nasibnya seperti Yudas. Tapi kenapa berbeda nasibnya? Karena masih ada anugerah Tuhan datang kepada dia dan berkata, aku mengasihi engkau Petrus. Sekarang aku tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali, seperti dia menyangkal 3 kali. Dan terakhir, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan gak bilang, Petrus, gembalakan domba-dombaku. Jangan sampai ya, kalau lu gagal lagi, habis lu. Itu seperti mama ya. Kalau fail lagi, awas lu ya. Enggak saudara, dia cuma bilang, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, lalu dia bilang, gembalakan domba-dombaku. Dan ini ya saudara, ini yang namanya Injil saudara. Injil itu apa? Pertama-tama tentang apa yang Kristus lakukan bagi saudara. Bukan pertama-tama apa yang saudara harus lakukan. Tapi pertama-tama apa yang Kristus sudah lakukan. Saudara tahu kenapa Petrus tidak dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap? Karena Kristus mengasihi dia dan dia berkata kepada Petrus, Petrus biar aku yang mengambil tempatmu. Dia berkata kepada kita semua Petrus-Petrus ini yang menyangkal Tuhan Yesus, biar aku yang mengambil tempatmu.
Dan siapa yang dicampakkan sebagai hamba yang tidak berguna di luar Yerusalem? Siapa yang mengalami kegelapan yang paling gelap dan mengalami ratap dan kertak gigi sampai dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa? Kalau bukan Kristus di kayu salib. Dia yang menanggung keterhilangan kita, dia menanggung ketidaktaatan kita, dia menanggung kekurang ajaran kita, dia menanggung kemalasan dan kejahatan kita selama ini, kegagalan kita, supaya kita masih boleh berharap kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, aku mengasihi, engkau tahu aku mengasihimu, aku nggak bisa, tapi karena engkau sudah mengasihi aku begitu besarnya, sekarang aku mau belajar taat. Jadi sekarang saudara, ini perikop ini bukan tentang saudara setia, maka saudara nanti masuk surga, sekali lagi tentang itu. Bukan, tapi justru ini talenta berbicara tentang Injil. Saudara tuh gagal total seperti hamba ketiga, seperti Petrus ini. Tapi Tuhan mengasihi saudara, dia naik ke kayu salib menanggungnya bagi saudara. Supaya apa? Supaya saudara punya kekuatan. Sekarang menaati dia, sekarang mau berjuang hidup kudus, tinggalkan dosa, lebih gigih belajar, lebih gigih berjuang. Bukan karena supaya diterima, saudara sudah diterima di dalam Injil. Supaya apa? Supaya menyenangkan hati Tuhan. Supaya bisa masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Supaya kita melihat ini bukan burden, ini invitation of enjoyment, undangan kebahagiaan. Saudara maukah masuk di dalam kebahagiaan? Caranya adalah bukan dengan malas-malas, bukan dengan memandang jahat, tapi justru dengan bekerja keras, mengusahakan setiap talenta, peran-peran yang kita ada sebagai anggota gereja, sebagai anggota keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang warga negara, sebagai apapun peran yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sadar ya Tuhan, kami benar ya Tuhan, seperti hamba yang ketiga yang malas ya Tuhan. Kami melihat hidup kami begitu malas. Kami tidak mengerjakan seperti yang seharusnya. Kami lebih memilih kenikmatan diri kami. Kami lebih memilih untuk mengerjakan proyek kami dibanding proyek pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Kami lebih pengen melihat kerajaan kami yang jadi, kehendak kami yang jadi, bukan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu berikan kepada kami satu visi yang baru ya Tuhan. Bahwa kami boleh melihat Tuhan adalah Tuhan yang baik. Yang sudah mempercayakan segala sesuatunya, segala uang kami, segala pekerjaan kami, segala relasi kami, segala keluarga kami, segala bakat, talenta, skill yang Tuhan boleh berikan. Itu datangnya daripadamu dan seharusnya kami pergunakan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk kebaikan gereja, kebaikan dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan pakai kami untuk kami tidak berhenti bergumul, tapi tema hari ini boleh sedikit menggelitik hati kami untuk boleh memikirkan kami ngapain di dunia ini ya Tuhan. Dengan begitu banyak talenta, modal yang Tuhan sudah berikan, apa yang saya bisa lakukan membuat kerajaan Tuhan lebih terjadi di dunia ini, di dalam lingkup sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.